Alright, tiba saatnya pada sebuah film yang memang pasti udah kalian tunggu-tunggu di setiap update rekomendasi film di konten ini ya. Masih dengan gaya review yang santuy dan juga padat, kali ini gue bakal kasih kalian sebuah rekomendasi update film dengan perfilman Indonesia yang apalagi kalau bukan film romantis menarik dengan bumbu yang bisa bikin kalian semua baper. So welcome back to the next cinema channel, masih dengan gue lagi Ri yang bakal menemani kalian di konten yang singkat ini. Sebelum gue kasih rekomendasi filmnya, sedikit info dari gue juga buat kalian yang lagi pengen cari film seru, bisa kunjungin aja channel ini dan sekalian kalau suka bisa pencet juga like dan juga subscribe-nya. Yang pasti di sini ada banyak banget list rekomendasi film seru dan bisa kalian tentukan aja genre dan juga temanya. Oke, daripada makin penasaran lagi, mari langsung aja kita mulai dari list film romantis Indonesia yang pertama. Yang pertama ini bakal ada dari sebuah film romantis Indonesia yang sangat bisa bikin kalian baper dengan ceritanya dan punya sebuah tema toxic relationship dengan balutan konsep yang lawas dan juga sangat menarik. Kamboja berlatar di kota Jakarta tahun 1955, ada seorang pustakawan bernama Danti dan seorang penulis bernama Bayu. Mereka tinggal dalam sebuah rumah kos-kosan yang sama dengan pasangannya masing-masing. Keduanya punya suami dan istri yang sering berpergian tentunya. Semakin lama situasi ini dibiarkan, semakin cepat juga bumbu toksik bakal menyerang perasaan mereka. Jujur sebenarnya sih gue agak kurang suka sama konsepnya ya. Ya bukan selera gue lah, entah kalau kalian gimana gitu. Bisa kalian komen di kolom komentar di bawah ini tentang filmnya ini ya. Tapi dari segi cerita menariknya, penataan skenarionya, dan suasana lawas yang diberikan di sini sungguh sangat rapi dan juga bikin kalian terhanyut. Apalagi yang memang bakal main di film ini ada dua nama yang udah nggak usah diraguin lagi aktingnya, yakni ada Adipati Dolken sebagai Bayu dan Della Dartian sebagai Danti. Mereka bakal berkemistri dengan cukup bagus, ya walaupun bukan the best-nya, tapi bisa bikin filmnya ini semakin blend lagi. Kamboja sendiri tayang perdana pada 13 Mei tahun 2022 dalam sebuah rating yang bakal cukup tinggi nampaknya di IMDb sebesar 7,3 dan di fotonya beberapa pengguna akun aja dengan mendapatkan label di film 17 tahun ke atas. Masuk ke dalam sebuah film yang bakal semakin rumit kalau soal ceritanya lagi, dalam sebuah drama romantis baper yang memang mengusung kisah dari percintaan dan tentu aja nggak jauh beda dari film yang pertama tadi. Atas Nama Surga bercerita pada dua pasangan bernama Naya dan Atar yang saling bertemu pada saat mereka berdua kehilangan orang yang mereka cintai. Ini film bakal semakin lebih deep lagi ya, dengan beberapa scene yang ditampilkan dengan dramatis dan juga mengharukan. Ceritanya masih menggunakan cerita yang mainstream, yang mana sering banget kalian lihat di sinetron-sinetron atau FTV-nya Indonesia. Tapi meskipun begitu, film dengan genre romantis ini punya sentuhan yang berbeda dengan menghadirkan sebuah konflik yang sangat menarik, men. Atas Nama Surga ini tayang perdana pada 16 Juni tahun 2022 dan untuk ratingnya sendiri masih belum terdaftar di situs IMDb dalam balutan sebuah label di film 13 tahun ke atas. Next, bakal gue lanjut dengan sebuah film yang memang cukup menyita perhatian para penonton di bioskop kemarin dengan konsep yang mengandung religi tapi masih kental dengan drama romantis yang juga cukup agak menarik. Cinta Subuh berkisah pada seorang mahasiswa bernama Angga yang berpenampilan begajulan telah jatuh cinta pada seorang mahasiswa yang cerdas dan juga religius bernama Rati. Sikap Rati yang penuh dengan keunikan, ketulusan, keceriaan membuat Angga semakin suka padanya dan akhirnya memutuskan untuk bisa mendapatkannya. Romantis religi memang udah jadi ciri khas yang sangat kental bagi perfilman Indonesia dan itu bakal tersajikan di pertengahan tahun 2022 ini, men. Ceritanya sih cukup menarik ya, dengan nuansa religi yang juga bakal kental banget, adapun dramanya yang bakal juga terhadirkan dengan jelas. Cuma memang nggak diberikan dengan porsi yang cukup banyak, jadi bakal terasa minim lah. Tapi semua itu cukup bisa membumbui ceritanya dan bisa semakin berasa akan romantis religinya. Cinta Subuh telah tayang perdana pada 19 Mei tahun 2022 dengan sebuah rating yang cukup tinggi di situs IMDb sebesar 8,7 dan divoting lebih dari 38 fans film romantis religi dengan balutan sebuah label film 13 tahun ke atas. Nah,
Yang satu ini bakal cukup unik dengan konsep yang memang sedang mengacu dalam waktu real time pada pandemik yang melanda. Mereka mengemas film drama romantis dengan gaya unik untuk kalian tonton di rumah. Kopi Pahit menceritakan pada pengantin muda yang sedang berlibur bernama Gendis dan juga Joel mendapatkan sebuah peraturan yang mengharuskan mereka untuk dikarantina di hotel selama 7 hari. Gendis yang saat itu sedang sensitif begitu cemburu dengan Joel saat mantan kekasihnya bernama Tasya turut mengucapkan selamat atas pernikahan mereka melalui DM pribadinya. Pesan singkat yang terlihat nakal itu pun membuat keribas pernikahan mereka melalui muda ini, dan selama 7 hari di kamar hotel, mereka menghadapi masalah demi masalah yang juga merepotkan. Kisah yang menarik yang dihadirkan di dalam film ini bakal menggunakan kisah yang relatable banget dengan pasangan-pasangan muda yang sekarang sering banget labil gitu ya dengan keputusannya. Konsepnya sendiri juga bakal dibuat unik dengan menggunakan sebuah kamar hotel yang memang cuma satu tempat aja, tapi ceritanya berasa bakal sangat luas banget men. So buat kalian yang pengen nonton filmnya ini, langsung aja mampir ke layanan streaming Klik Film ya. Kopi Pahit sendiri tayang perdana pada 20 Mei tahun 2022 yang juga cukup mengejutkan gue sendiri karena mendapatkan rating 9,0 di IMDb men. Tapi masih belum valid juga karena cuma di vote 40 orangan dan berlabel 17 tahun ke atas. Di list terakhir ini gue punya sebuah film yang pada primer tayangnya di bioskop kemarin cukup punya antusiasme tinggi dari para penontonnya. Dan setelah ditonton pun para penontonnya dibuat puas oleh filmnya. Ranah Tiga Warna berkisah pada sebuah perjuangan untuk tetap bangkit dari semua persimpangan jalan yang melanda seorang pemuda bernama Alif yang punya cita-cita dan cinta yang diinginkan. Buat kalian yang suka dengan sebuah film inspiratif tapi juga punya drama romantis yang kental, ini adalah filmnya men. Menggunakan konsep yang memang unik, filmnya ini bakal bisa dibilang berbeda, tapi juga bisa dibilang mainstream juga ya. Jadi agak balance lah. Scene per scene yang ditampilkan di film ini bisa bikin kalian heartwarming, dan dengan romantisnya sendiri bakal bisa bikin kalian baper. Keduanya bakal cukup ngeblend dengan konsep dan cerita yang semakin bisa bikin enjoyable untuk kalian tonton. Ranah Tiga Warna telah tayang perdana pada 30 Juni tahun 2022 dengan rating yang bakal sama tingginya sebesar 8,9 di situs IMDb, dan di vote cukup banyak juga, sekitar ada 78 orangan dengan berbalut dalam label di film 13 tahun ke atas. Mungkin segitu aja dari 5 film romantis baper Indonesia di pertengahan tahun dari part 1-nya ini. Jangan lupa buat tungguin juga part 2-nya di weekend ini ya. Like videonya jika kalian suka dengan pembahasan atau list rekomendasi update filmnya. Dan juga subscribe biar kalian bisa semakin sering dapat updatean film terbaru. Sekian dari gua Ari, pamit undur diri. See you in the next film.